Cube Gaming ini adalah brand yang fokus di produksi casing, dan memang di antara lini produknya yang paling worth to buy cuman casingnya aja. Di sini saya akan mereview sebuah casing dari brand Cube Gaming, namanya Bluey. Tapi warnanya nggak biru ya, yang kali ini putih. Dan ini saya lihat di bagian sisi kiri kanan belakang kardusnya ini nggak ada spesifikasi detailnya guys. Jadi nanti kita akan review sambil ukur-ukur dikit lah ya. Pertama kali melihat casing ini saya teringat dengan casing Armageddon Aquaron ya, yang generasi pertama. Layout atau bentuk framenya mirip, jadi dia cuman pakai cover power supply yang separuh dan separuhnya lagi bisa dipasangin fan di bagian bawah. Bedanya adalah untuk Cube Gaming Bluey ini dia sedikit lebih luas, lebih panjang karena ada dudukan fan di samping motherboard. Kalian bisa lihat dari luar. Nah, untuk set covernya ini memakai bahan jelas tempered glass yang cara membukanya masih agak jadul ya, pakai 4 baut thumb screw yang ada di samping ini. Tapi bagusnya di bagian tempered glass casing ini dia menyematkan karet damper buat pengganjal supaya antara tempered glass nggak langsung beradu dengan besi frame casing. Nah, sedangkan bagian dalamnya kalian bisa lihat ini support motherboard MATX, bahkan yang ukuran standar MATX sekalipun 24x24, tapi minusnya adalah bakalan sedikit overlap atau menutupi fan samping motherboard, atau bahkan nggak bisa dipasang sama sekali, kecuali kalau kalian pakai fan yang slim ya, karena memang ini space-nya sangat-sangat terbatas untuk fan. Jadi fan dipasang di samping sini bakalan menonjol. Sedangkan dudukan fan selain di samping motherboard, jelas yang di bagian bawah ini juga ada satu yang opsional. Bisa dijadikan dudukan fan 12 cm maupun storage, tempat untuk hard disk. Di atas cover PSU yang cuman separuh ini pun juga sama, ada dudukan fan 12 cm. Dan ini ada sedikit desain lekukannya begini ya. Cukup manis biar nggak terlalu polos. Untuk jalur atau lubang ke arah kabel manajemen ini sudah full juga. Dari atas ada satu, di samping motherboard ada dua, plus satu lagi yang ada di antara fan samping motherboard ini ya. Ini dipakai kalau kalian memakai motherboard yang ukurannya 24x24. Jadi kan motherboardnya sampai sebatas ini guys. Nggak mungkin kita masukin kabelnya dari dua lubang yang di sini. Mau nggak mau masukin dari yang di depan. Terus ini juga ada lubang lagi kecil, ya ini untuk storage kalau kalian masang hard disk di sini supaya kabel data SATA dan kabel powernya bisa dilewatin sini untuk diarahin ke belakang. Di atas cover power supply yang kecil ini pun ada dua lubang yang cukup besar untuk front panel nih biasanya. Oke, bagian depan casing ini nggak ada yang perlu dibahas, dia full tempered glass ya, supaya kita bisa melihat langsung isi dari casing ini. Di sisi kabel manajemen polos juga, nggak ada gundukan, cuma ada lubang-lubang hawa ventilasi untuk airflow intake fan yang di samping motherboard. Bagian belakang juga standar guys. Soal batas atau clearance plafon dengan motherboard, saya rasa ini biasa-biasa aja ya, nggak terlalu sempit, tapi kurang lebar juga sih untuk dipasangin IO water cooling. Dan ini juga ada dudukan 12 cm fan untuk exhaust plus 4 slot PCI expansion yang modelnya sekali pakai buang. Jadi ini kalau udah dicopot nggak bisa dipasang lagi. Kunciannya dia masih pakai model sliding tanpa thumb screw. Di bawah ini slot power supply, dan kita lanjut ke bagian atas casing ini. Bagian atas seperti ini, kalian bisa lihat ada mesh filter warna putih. Dan di balik mesh filter itu tentu saja ada dudukan untuk fan, dan ini opsinya cuma bisa dipasang fan 12 cm ya. Oh, ada ini 14 cm juga bisa guys. Ini ada lubang bautnya untuk fan 14 cm kali 2. Jadi support ya dia. Nah, front panel input outputnya ada di bagian atas untuk casing ini dan menyatu dengan frame. Saya suka. Mulai dari bawah ini ada tombol power, ada tombol reset, dan LED indikator. Kemudian ini ada USB 3 plus ini mic dan speaker. Dan ini lucunya guys, kalau saya perhatikan ini nggak ada logonya sama sekali loh. Kita nggak bisa tahu mana yang mikrofon, mana yang headphone,
dan ini nggak ada tulisan USB 3, USB 2 atau tombol reset yang seperti biasanya ada di casing-casing pada umumnya ya. Entah ini lupa cetak atau gimana nih casing. Untuk bagian bawah dari casing ini, kalian bisa lihat ini banyak lubang-lubang hawa. Yang di depan ini tentu saja untuk intake airflow atau dudukan hard disk yang bisa dibaut dari bawah sini. Dan di bagian belakang ini ada airflow untuk intake fan power supply. Sayangnya lagi-lagi ini ada dudukannya tapi nggak dikasih mesh filter. Ya nggak apa-apa lah, walaupun agak repot tapi kita bisa beli terpisah. Casing ini punya kaki-kaki dari plastik yang ada lapisannya karet EVA foam anti slip. Cukup bagus. Sekarang kita lanjut ke bagian atau area cable management ya. Nah, untuk area cable management ini kalian bisa lihat dan ternyata cukup luas juga ya. Clearance-nya cukup tebal dia. 2 sentian ada mungkin dari bagian belakang maupun bagian depan nggak bisa dong karena ini memang dudukan fan ya. Dudukan fan-nya agak menonjol ke bagian area kabel manajemen, jadi area sini jelas nggak bisa dilewatin kabel. Kabel hanya bisa lewat sini atau lewat belakang. Agak sempit sih menurut saya. Tapi nanti akan kita coba ya, kita pasangin power supply juga, kita lihat seperti apa. Di sini kita juga dapetin kabel-kabel jelas ya, ini kabel dengan konektor untuk front panel input output yang ada di bagian atas casing. Dan ini semua standar ya guys, ada USB 3, ada front USB dan front audio plus tombol-tombol dan LED indikator. All flat. Kemudian di sini juga saya lihat ada dudukan untuk storage 2,5 inci. Bisa kalian pasang hard disk atau SSD. Satu di sini dan udah itu aja ya. Untuk kompatibilitas storage casing yang satu ini sama seperti Armageddon Aquaron, sangat kurang. Dudukan hard disk cuma 1, 3,5 inci di bawah. Dudukan SSD 2,5 inci cuman ada di belakang ini 1. Ya, tapi sekarang semua udah pakai SSD NVMe ya. Jadi kayaknya slot seperti ini juga bakalan jarang digunakan. Kalau hard disk saya rasa masih banyak yang menggunakan yang 3,5 inci. Di bagian dalam cover PSU atau area tempat dudukan power supply ini juga sangat mepet. Kecil banget ya ini. Ini saya coba ukur karena kebetulan saya memang sengaja membawa penggaris. Supaya bisa mengukur panjangnya ini kisaran 16, 17, 18 cm guys. Jadi untuk power supply ada kisaran 18 cm dari belakang sampai depan. Kemudian untuk panjang casing ini sendiri karena penggaris saya cuma 30 cm ya. Ini lebih dari 30 cm. Ini kalian bisa pakai juga untuk mengukur clearance GPU atau VGA card. Jadi kalian bisa pasang VGA card yang lebih dari 30 cm ini. Ini ada sisa 4 cm, mungkin bisa 34 cm panjangnya. Perkiraan seperti itulah. Kalau mau aman ya 32 cm. Jadi untuk VGA card yang triple fan saya rasa masih bisa masuk dengan aman. Begitu pula untuk CPU cooler tower di sini bisa lebih dari 16 cm guys. 16 cm lebih dikit. Jadi clearance untuk CPU cooler tower juga di casing ini menurut saya cukup bagus. Balik lagi ke bagian belakang tadi udah ya, nggak ada yang bisa dibahas. Oh ya, ini kita juga dapetin plastik berisi baut-baut untuk merakit ya. Satu set baut buat merakit. Dan warnanya aluminium silver, dicepit di sini. Nah, kalau kalian bertanya soal build quality ya jelas plat yang dipakai casing ini sangat tipis. Kemudian soal kualitasnya juga biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa, tapi cukup rapi lah ya. Ya, mengingat harganya yang sangat murah, kita mau berharap apa sih? Yang penting penampilannya oke dan kompatibilitas oke sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti di akhir video saya akan menampilkan casing ini dengan posisi sudah full komponen terakit ya. Kalian bisa lihat sendiri dan menilai sendiri. Jadi gitu aja, saya Hendy pamit dulu. Makasih udah nonton.